Adab itu penting kan. Barokahnya amal itu kalau ada adab. Para sahabat itu amal habis-habisan. Hartanya, waktunya, fikirnya, semua untuk ridha Allah. Tetapi Allah mengatakan kalau kamu tidak menjaga adab dengan Rasulullah, la ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum 'inda sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengeraskan suara kamu di atas suara Nabi. Dan kamu kalau bicara dengan Nabi jangan seperti bicara dengan orang lain, harus dengan penuh adab. Kalau kamu tidak jaga adab, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Seluruh amal kamu hancur, rusak, sedangkan kamu tidak mengerti. Jadi orang kalau tidak jaga adab, barokahnya amal hilang. Maka dakwah penting. Dakwah itu sumber untuk hidupnya agama dalam diri kita dan diri umat. Tapi adabnya dakwah juga sangat penting. Ta'lim itu penting. Tanpa ta'lim kita nggak tahu berita dari Rasulullah, berita dari Allah SWT. Di adabnya ta'lim sangat-sangat penting juga. Taklim tanpa adab, nanti kita ini nggak akan bisa masuk itu dalam hati itu. Ibadah itu penting, tapi adabnya ibadah sangat-sangat penting. Ibadah tanpa adab, maka nanti akan hilang nilainya. Pokoknya semua harus pakai adab. Kita ke masjid yang kita pikir apa adabnya. Orang pergi ke istananya seorang raja. Ini ibarat kan? I'tibar namanya. Mengambil pelajaran. Fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran dari kejadian-kejadian yang di sekitar kita itu. Orang menghadap kepada seorang raja, tapi nggak pakai sopan santun, nggak pakai adab, maka bisa-bisa malah dihukum, diusir. Kalau diusir malah enak, bisa-bisa dihukum. Dianggap penghinaan kepada raja tadi, ya nggak malaikat. Nah, begitu juga kita ini menghadap pada Allah harus penuh dengan adab. Kalau tidak nanti bisa-bisa malah jadi mudarat kepada kita, jadi bahaya buat kita. Apa saja dipikir adabnya. Agama ini adab. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada umat Rasulullah. Kalau adab-adab ini kita jaga, maka amalan yang sedikit barokahnya besar. Kita ini kalau amalan itu sebetulnya sudah cukup banyak, apalagi waktu keluar banyak amalan kita buat itu. Jadi kadang-kadang menjaga adabnya ini kurang, ini barokahnya jadi kurang. Kita jaga adab insya Allah malaikatnya. Adab itu maksudnya usaha-usaha untuk mengagungkan, ini namanya adab. Tindakan-tindakan yang sifatnya untuk mengagungkan, memuliakan, nah itu namanya adab. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar agama Allah,
maka ini termasuk takwanya hati. Syiar agama Allah itu apa ya? Masuk dakwah itu syiar agama Allah. Masjid syiar agama Allah. Assalamualaikum, Mak. Syiar agama Allah itu apa? Segala sesuatu yang merupakan tanda-tanda agama Allah, ada hubungan kuat dengan agama Allah. Masjid, Ka'bah, orang-orang soleh, hafid-hafid Quran, Quran itu sendiri. Nanti kok eneng bocah luhur kene nyapa kae. Nek santri kon monggo ning kono, nek anu kon rene njal. Kuwi apa makhluk apa iki? Nek santri melok program santri, nek tamu melok kene ngaji kene. Orang yang tidur habis subuh, ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu bikin miskin. Miskin ilmu, miskin harta, bisa-bisa miskin taskilan juga. Nah, kalau ingin miskin, habis subuh itu tidur. Termasuk waktu bayan itu yang paling baik tidur kalau ingin miskin. Insyaallah mulai kan? Insyaallah. Kemarin di Musyawarah Indonesia itu saya bilang begitu, langsung orang-orang melek karena takut miskin. Oh, takut miskin. Adab ini masuk malaikat, ini termasuk bagian daripada adab. Kita jangan biasa begitu, dengar bayan, ngantuk, taklim, ngantuk, nanti saya khawatir itu jadinya kita kurang adab dengan agama. Nah, nanti kalau kurang adab, nah, barokahnya hilang. Orang itu kalau kurang adab, doa-doanya nggak makbul nanti. Kita jaga adab malah kan. Orang nggak punya adab itu seperti orang pergi kepada raja, pakai celana pendek kolor, nggak mandi, undil-undili, kira-kira bagaimana? Diusir, dipentung dasnya, dung gitu. Bukan diterima dengan baik, tapi kalau datang dengan adab, insya Allah akan diterima baik oleh raja. Sekarang mudzakarah 33, 44. Pentingnya adab. Pentingnya adab. Ini cari teman sendiri-sendiri, jangan ini. Taqabbalallah, jazakumullah, masyaallah. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, maka termasuk takwanya hati. Ini penting mereka. Namanya Allah Ta'ala, pokoknya agama ini pentinglah dijaga, ya penting. Mobil penting kan, tapi garasi mobil juga penting. Kalau kita punya mobil nggak punya garasi, tiap hari kena hujan, kena panas, bentar aja jebol. Itu garasi itu untuk menjaga mobil. Kita punya sapi harus punya kandang, kalau nggak punya kandang nanti lari, hilang, dicuri maling. Jadi menjaga ini, adab untuk menjaga. Apa aja kalau nggak dijaga rusak.
Insyaallah mulai kan nggak akan bertahan lama. Amalakan Allah Ta'ala, tapi asas segala asas, pokok segala pokok adalah keyakinan. Keyakinan kepada Allah, bahwa yang berkuasa hanya Allah, yang menentukan hanya Allah. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Hanya Allah lah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah lah pada hakikatnya yang bisa membantu kita. Makhluk tidak bisa membantu tanpa Allah. Makhluk tidak bisa membahayakan tanpa Allah. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa Allah. Sehingga hati kita ini siang dan malam bergantung kepada Allah. Siapa yang hatinya senantiasa bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupi seluruh masalahnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang hatinya tawakal, bergantung hanya kepada Allah, Allah sudah tahu semua ini. Allah yang berkuasa menyelesaikan semua. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan. Untuk apa saya berharap kepada sana, berharap kepada sini? Untuk apa? Rugi saja. Berharaplah kepada Allah saja. Tawakal, bergantung hanya kepada Allah itu adalah wajib semuanya kan. Kalau kita bergantung pada selain Allah itu dosa loh. Kamu mau keluar gak? Ya nanti kalau oleh ayah saya dikirim duit ya, insya Allah keluar Pak. Ini dosa ini, bergantung kepada orang tua itu dosa. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah bergantung. Jangan bergantung sama orang tua, jangan bergantung sama anak, jangan bergantung sama siapa saja. Bergantung pada selain Allah itu dosa. Nggak boleh, harus istighfar itu. Kalau begitu dosa saya ini banyak Pak. Baru tahu. Kita ini numpuk dosa tiap hari. Dosa hati itu bergantung pada selain Allah. Dosa itu bukan hanya maling, nyolong, melihat perempuan bukan mahram, bukan hanya itu toh. Itu juga dosa itu. Bergantung pada selain Allah itu dosanya hati sebenarnya kan. Yang harus kita hilangkan, kita taubat. Insyaallah kan. Wa 'alallahi fatawakkalu, hanya kepada Allah bertawakallah, bergantunglah. Tambah orang itu bergantung kepada Allah, tambah dia akan mendapatkan macam-macam pengalaman hubungan dengan Allah, macam-macam nusratullah. Kata para ulama, sejauh mana kamu memisahkan hati dengan makhluk, sejauh itu pula kamu akan berkenalan dengan Allah. Selagi hati itu masih nyantol aja dengan makhluk, ini nggak kenal-kenal sama Allah, itu nggak kenal, jauh gitu. Maka setiap ada masalah apa aja, ini latihannya doa. Ada masalah apa aja, doa. Salat 2 rakaat. Termasuk masalah kita ngantuk, itu doa. Ya Allah, hilangkan ngantuk dari kepala saya ini ya Allah. Ini kepala ini ya Allah, segarkan kepala saya ini supaya nggak ngantuk ya Allah. Engkau berkuasa ya Allah. Malaikat berjuta-juta tahun tidak ngantuk. Yang membuat tidak ngantuk Engkau. Jadikan aku ini, kepala saya ini ada malaikatnya sedikit gitu.
biar nggak ngantuan terus begini. Insya Allah mulai kan. Allah berkuasa. Ada seorang ulama itu kedinginan, kedinginan. Maka ketemu sama gurunya. Ada apa kamu? Oh, kedinginan, kedinginan. Ya kenapa kedinginan? Gak punya selimut, Kiai. Maka kiainya bilang, kamu sudah doa kepada Allah untuk dihilangkan dinginnya belum? Wah, nah ini yang belum nih Kiai. Nah, ini yang belum. Sayyidina Ali itu kedinginan mulai kan. Kedinginan, ngewel. Nah, dilihat oleh Nabi, Nabi mendoakan Sayyidina Ali, ya Allah, jadikan Ali ini tidak kedinginan, walaupun musim dingin, musim panas jangan kedinginan. Begitu didoakan Nabi, Sayyidina Ali itu waktu musim dingin, salju itu malah panas badannya ini, disepot bajunya itu. Oh, sumuk. Jadi coba kita apa saja itu doa, maksudnya gitu loh, maksudnya itu. Jangan apa saja asbab. Nanti kalau apa saja asbab, bergantung kita kepada Allah jadi kurang. Asbab boleh gunakan, digunakan asbab, niatnya ibadah. Gunakan asbab dengan niat ibadah. Hatinya ta'aluk hanya kepada Allah. Ke sawah, niatnya ibadah, dan niatnya adalah untuk menghidupkan agama di sawah. Menghidupkan agama di sawah itu bagaimana? Ya. Nanti kalau panen zakat, ya. Di sawah nanti ketemu teman-temannya dakwah. Dari kebun-kebun Madinah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Ini di kebun itu banyak dakwah di situ. Di situ ada Mus'ab bin Umair, putar aja di kebun-kebun Madinah itu. Maka dari kebun keluar dai-dai, dari kebun keluar wali-wali. Ini aneh ini. Karena apa? Di kebun itu ada usaha agama yang telah dibuat oleh Sayyidina Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Di kebun-kebun itu ada sumber-sumber air. Orang-orang Madinah itu pada duduk-duduk di situ ngomong-ngomong kayak di rumahnya Pak Pegon itu. Jadi kalau di Temboro itu tempatnya Pak Pegon, ya, minum kopi sama sego pecel. Kalau di Madinah itu orang itu duduk di sumber-sumber air itu sambil makan kurma di situ. Bukan sego pecel, makan kurma. Mus'ab bin Umair datang ke tempat-tempat itu. Maka di sumber air sana orang-orang masuk Islam, sumber air sana orang-orang muda masuk Islam. Insyaallah mulai kan? Kita renung, kita pikirkan itu. Jadi jangan kita pikir kita mau bayan di mimbar. Insyaallah mulai kan? Tapi jadikan semua tempat itu mimbar. Sawahnya jadi mimbar, warungnya jadi mimbar, untuk bicara agama. Rumahnya pun jadi mimbar, tempat tidurnya pun jadi mimbar, sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah ibnu Rawaha. Tidur sama istrinya itu loh, tahu-tahu nangis. Ditanya istrinya, kenapa kamu nangis? Saya itu mikir firman Allah, orang akan melalui, semua akan melalui jembatan Sirat, jembatan di atas Jahannam. Tidak semua selamat. Yang selamat hanya orang-orang takwa. Nah, saya itu mikir, saya itu selamat apa enggak? Jadi tidur bersama istrinya yang dipikir akhirat.
Ya, kadang-kadang kita ini di masjid dengar bayan nggak mikir akhirat, mikir istrinya malahan. La haula wala quwata illa billah. Bersama istri mikir akhirat, di masjid mikir istri, mana yang baik? Nah, nggak tahu nih, pokoknya kita tobat aja, insya Allah malah kan. Yakin kepada Allah, gunakan asbab yang halal. Nah, asbab itu ada yang halal, ada yang haram. Pilih yang halal. Dan di antara yang halal itu pilih asbab yang sudah pernah dibuat oleh Rasulullah SAW atau para sahabat atau orang-orang soleh. Yang halal itu pun dipilih, yang Nabi dulu pernah buat. Kalau nggak bisa, yang sahabat dulu pernah buat. Karena kita disuruh niru para sahabat. Minimalnya asbab yang pernah dibuat orang-orang soleh. Karena meniru orang soleh itu perintah Allah juga. Wattabi' sabila man anaba ilayya. Jadi 3 ini semulakan 4 malahan. Pertama kali cari asbab yang halal. Kemudian yang kedua, asbab yang pernah dibuat oleh Nabi. Kalau nggak bisa, sahabat pernah buat apa tidak? Kalau nggak bisa, orang-orang soleh sebelum kita buat atau tidak. Itu nanti barokahnya akan besar dalam asbab itu sendiri. Asbab yang dibuat orang kafir, walaupun halal, kalau bisa kita jauhi sebenarnya kan. Tapi tidak kita haramkan, tidak. Yang halal ya tetap halal. Tapi kita ini ingin yang halal, yang ada niru-niru orang-orang yang diridhoi oleh Allah, biar kita ini barokah. Kita dakwah itu, dakwah pakai radio itu boleh apa enggak? Ya boleh-boleh saja. Tidak diharamkan oleh agama. Kalau tidak dilarang ya jangan dilarang. Perkara itu kalau agama tidak melarang, jangan kamu melarang. Tapi kita pilih dakwah yang pernah dibuat Nabi saja. Jamaah jalan kaki, insya Allah kan. Kalau dakwah pakai internet, pakai ini, boleh apa enggak? Ya tidak dilarang oleh agama, jangan kamu katakan tidak boleh. Tapi saya milih yang pernah dibuat Nabi. Seumpama internet itu baik, tentu Nabi akan dikasih internet oleh Allah 1 truk. Ya kan, kan? Allah kuasa nggak beri internet? Kuasa. InsyaAllah kan? InsyaAllah. Gunakan asbab yang halal, yang niru-niru orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Yakinnya kepada Allah, jangan yakin sama asbab. Orang iman tuh kalau mengandalkan asbab, Allah akan hukum dia, tahu tuh asbabnya kalang kabut. Itu sudah diceritakan dalam Quran itu. Ketika di Hunain, orang-orang mengandalkan jumlahnya yang banyak, akhirnya kalang kabut, porak-poranda. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Waktu Hunain kamu mengandalkan jumlah kamu yang banyak, maka Allah jadikan jumlah kamu yang banyak tidak bermanfaat sedikit pun, malah kuwalang kabut gak karu-karuan. Itu adalah peringatan Allah pada orang beriman. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasulullah. Dia utusan Allah, yakin pada Rasulullah bagaimana? Tanamkan dalam hati.
Pokoknya ikut Rasulullah itu mesti menguntungkan. Mesti itu. Menguntungkannya bagaimana? Nggak tahu. Tapi jelas menguntungkan. Ikut orang yang dicintai oleh Allah. Keuntungannya yang terbesar kalau ikut Rasulullah apa? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dicintai oleh Allah. Kalau orang itu ikut Rasul dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, sudah. Apa ada keuntungan lebih besar dari itu? Dicintai oleh pencipta langit, pencipta bumi, penguasa dunia, penguasa akhirat. Maka mengamalkan agama, mengamalkan kehidupan Nabi itu dengan yakin ini pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Kebaikannya bentuknya bagaimana? Allah punya sejuta cara untuk mendatangkan kebaikan. Bukan sejuta, triliun-triliun, nggak ada batasannya. Tidak amal agama, tidak ikut Nabi, pasti bahaya. Bahayanya bagaimana? Allah punya juta-juta cara, triliun-triliun cara untuk mendatangkan bahaya tanpa kita kira. Maka kata para ulama, orang yang mengamalkan agama sungguh-sungguh pasti akan datang kebaikan yang dia tidak kira-kira. Orang yang maksiat nanti satu saat pasti datang malapetaka yang dia tidak kira-kira. Kayak Fir'aun, kelihatannya melambung. Tahu-tahu mak bruk. Itu orang yang tidak taat pada Allah tuh begitu itu. Kelihatannya melambung, tapi itu mau jungkir. Tapi kalau orang taat, kelihatannya rekoso, susah, tapi akhirnya mulia. Contohnya para nabi, para rasul, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Insyaallah mulai kan. Ini penting semuanya kita renungi. Yakin kepada Allah, yakin dengan agama Allah yang dibawa Rasulullah SAW. Yakin kepada negeri akhirat. Bahwa depan kita ini akhirat. Depan kita ini adalah akhirat. Orang itu kalau ada yakin pada akhirat, akhirnya amal itu nikmat malaikat. Kita naik sepur, naik kereta api mau ke Jakarta. Setelah sampai di dekat Jakarta, itu petugasnya itu tek Senen. Maka yang ngantuk-ngantuk pun langsung melek. Jangan sampai ada barang yang ketinggalan, langsung dibawa. Mana sandal saya, mana sepatu saya, koper saya mana? Ya nggak malaikat? Karena diingatkan Jakarta sudah dekat. Nanti kalau nggak siap-siap turun barangnya ketinggalan. Begitu juga di dunia ini malaikat. Ngantuan, lemes, loyo, tahu-tahu dikasih tahu, tek. Akhirat sudah dekat, langsung melek. Yang tadinya loyo jadi kuat. Sebentar lagi akhirat tuh, dekat kamu kuburan itu. Setelah kuburan tuh padang mahsyar itu. Setelah padang mahsyar itulah sirat. Setelah sirat itulah surga atau neraka. Siap. Akhirnya yang lemes-lemes jadi kuat. Yang ingin pulang jadi tidak ingin pulang lagi. Yang mikir dunia berubah, mikir akhirat. Bekal saya mana, jangan sampai ketinggalan. Insyaallah malaikat. Maka yang mau keluar 4 bulan atau 40 hari ini silakan berdiri ke selatan. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Monggo. Yang keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, tambah masa, sisa masa,